saya ikut utama adalah BND 900 022 045 dari kelas C. Bagian belakang saya memilih studi kasus marketplace pakaian adalah market yang menyediakan tempat untuk menjual pakaian, pakaiannya kepada pembeli. Marketplace pakaian dapat berupa toko atau aplikasi yang menyediakan fitur belanja pakaian, atau bahkan platform yang hanya menyediakan tempat bagi para penjual pakaian untuk mempromosikan produknya kepada pembeli potensial. Marketplace pakaian biasanya menyediakan beragam pilihan pakaian dari berbagai merek dan menyediakan fitur pencarian dan filter yang memudahkan pembeli menemukan produk yang diinginkan. Marketplace pakaian juga dapat menyediakan fitur pembayaran online yang aman dan mudah untuk mempermudah transaksi antar penjual dan pembeli. Pada program saya bab 1 sampai 7, saya menggunakan Include Ustream, Include Udemy, Include MH, Include MSH, Include UNH, Using NetSpecs STD, di mana Include Ustream adalah direktif yang memberitahu preprosesor untuk menyertakan salinan file standar Ustream. File ini menyertakan fungsi untuk input dan output seperti cout dan cin. Kedua, Include Umeni. Include Umeni adalah direktif yang memberitahu preprosesor untuk menyertakan salinan file standar Umeni. File ini menyertakan fungsi untuk memformat output seperti setB dan step preset. Selanjutnya, Include MH adalah header file yang berisi deklarasi fungsi dan tipe data untuk manajemen waktu. Fungsi yang tersedia di header ini dapat digunakan untuk mendapatkan waktu dan tanggal saat ini dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca manusia. Selanjutnya, Include Windows H adalah direktif yang memberitahu preprosesor untuk menyertakan salinan file header Windows H. File ini digunakan untuk menyertakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi Windows seperti fungsi tidur. Selanjutnya, Include Conio H adalah header file yang berisi fungsi dan makro yang berguna untuk console, output, dan input seperti get dan get. Fungsi get menunggu input dari user, mengembalikan nilai ASCII dan karakter yang dimasukkan. Selanjutnya, UC namespace STD adalah arahan yang memberitahu compiler untuk menggunakan namespace standar. Namespace ini mencakup fungsi dan objek yang didefinisikan dalam pustaka standar seperti cout dan cin. Untuk baris 9 sampai 28, variabel-variabel tersebut digunakan untuk menyimpan data user, password, warna, dan ukuran program. Program ini akan menampilkan data user, password, warna, dan ukuran pada variabel-variabel tersebut. Untuk baris 30 sampai 55, baris yang diberikan pendeklarasian pada tiap-tiap prosedur dan function yang digunakan dalam program. Untuk baris 57 sampai dengan 405, kode di atas merupakan fungsi main yang dimana akan menjalankan seluruh fungsi program. Program ini memiliki dua pilihan untuk login, yaitu sign up dan login. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama, di mana mereka dapat melakukan berbagai aksi seperti melihat daftar barang, membeli barang, mencari barang, jual barang, dan logout. Pada bagian terakhir, jika pengguna memilih keluar, program akan berakhir. Pada baris 406 sampai 413, kode di atas adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur posisi fonts, indikator karakter pada layar konsol pada sistem operasi Windows. Fungsi ini memiliki dua parameter X dan Y yang berfungsi sebagai koordinat horizontal dan vertikal. Parameter X dan Y dimasukkan ke dalam struktur CORD yang kemudian digunakan untuk mendapatkan handle penanganan output standar dan mengatur posisi konsol. Pada baris 414 sampai dengan 419 adalah fungsi bersama animasi yang menerima parameter berupa unsigned int bernama detik. Fungsi ini akan menunggu selama jumlah detik yang ditentukan melalui parameter detik. Untuk mencapai hal ini, fungsi ini menghitung waktu saat ini dengan menggunakan clock, lalu menjumlahkannya dengan detik
sejak fungsi dimulai dan fungsi akan berakhir. Pada baris 420 sampai 432 merupakan fungsi bernama loading pada program C++. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan animasi saat loading sebelum memasuki program. Pertama, sistem color digunakan untuk mengubah warna background konsol menjadi warna abu-abu. Setelah itu, botoksi dan koordinat 80 sampai 80,20 digunakan untuk menampilkan teks "Selamat mencoba marketplace pakaian kami" pada koordinat. Kemudian dalam looping for, fungsi animasi akan dipanggil untuk menampilkan animasi untuk menampilkan persentase. Setelah looping for akan berakhir dan program akan melanjutkan eksekusinya. Pada baris 433 sampai 459 adalah fungsi login yang berfungsi untuk memberikan username dan password yang dimasukkan oleh user. Fungsi tersebut akan mencetak output Anda berhasil login jika username dan password yang dimasukkan cocok dengan array username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Jika username dan password yang dimasukkan tidak cocok, fungsi tersebut akan mereturn kembali. Pada baris 460 sampai 478 sebuah fungsi bernama header yang digunakan untuk menampilkan penampilan awal dari program yang dibuat. Fungsi header ini menggunakan perintah sistem CLS yang berupa untuk memberikan layar terminal yang berupa untuk mengubah warna, yaitu sistem color. Pada baris 479 sampai 487 fungsi bernama menu awal. Fungsi ini akan menampilkan menu yang berisi 4 pilihan, yaitu sign up, sign in, masuk sebagai host atau tamu, dan keluar. Setelah 4 pilihan tersebut ditampilkan, user kemudian diminta untuk memasukkan input berupa pilihan dari 1 sampai 4. Pada baris 488 sampai dengan 517 fungsi untuk melakukan proses pendaftaran. Fungsi ini akan meminta user untuk memberikan informasi pendaftaran seperti nama, password, alamat, dan nomor telepon. Kemudian data yang diinput akan disimpan ke dalam array. Kemudian fungsi ini akan menampilkan animasi masuk dengan menggunakan perulangan for sebelum user dapat masuk ke sistem. Pada baris 518 sampai 529 fungsi merupakan fungsi yang menampilkan animasi untuk menampilkan proses masuk. Fungsi ini akan mengisi variabel user dengan nilai guess lalu menampilkan tulisan masuk di koordinat. Fungsi animasi digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Pada baris 530 sampai 539 kode ini berfungsi untuk menampilkan profil. Fungsi ini memiliki nama profil dan menggunakan library system color untuk mengubah warna teks ke hijau muda. Kemudian fungsi ini menampilkan sebuah tabel dengan pesan profil di bagian atasnya. Selain itu, tabel juga berisi variabel user yang nilainya akan ditampilkan di bagian tengah tabel. Pada baris 540 sampai 554 kode di atas adalah kode untuk membuat menu utama dalam program. Menu yang terdapat pada kode di atas adalah belanja, cari barang, daftar barang, jual barang, dan logo. Pada baris 555 sampai 575 fungsi jual yang digunakan untuk memasukkan data-data pakaian seperti ID pakaian, nama pakaian, warna, size, dan juga harga jual. Fungsi ini juga menampilkan pesan barang telah dipasang untuk dijual. Setelah data pakaian dimasukkan, nilai akan bertambah
tambah 1. Pada baris 576 sampai dengan 589, kode merupakan fungsi daftar barang yang berisi perulangan for untuk menampilkan daftar barang yang ada di dalam array. Fungsi ini akan menampilkan nilai array yang ada di dalamnya, di antaranya ID baju, menu baju, warna baju, ukuran baju, dan harga baju. Fungsi ini akan menampilkan nilai array tersebut dengan output berupa tabel dalam kolom ID baju, nama baju, harga baju, ukuran baju, dan warna baju. Pada baris 590 sampai dengan 599 merupakan fungsi baca barang yang berfungsi untuk membaca daftar barang. Fungsi ini menggunakan cout untuk menampilkan daftar baju dalam format tabel. Fungsi ini juga memanggil fungsi daftar barang untuk menampilkan daftar barang yang tersedia. Pada baris 600 sampai dengan 614 merupakan fungsi bernama cari barang dengan parameter berupa int id. Fungsi ini bertujuan untuk mencari indeks dari sebuah benda atau baju dari sebuah array dengan menggunakan id benda tersebut. Pada fungsi tersebut akan dideklarasikan variabel indeks dengan nilai awal -1, lalu akan dilakukan perulangan dengan variabel i yang dimulai dari 0 sampai dengan ada variabel. Di dalam perulangan tersebut akan dilakukan pengecekan apakah nilai dari variabel ID baju yang berindeks i sama dengan parameter ID yang dimasukkan. Jika iya, maka nilai dari variabel indeks akan disesuaikan dengan indeks dari variabel ID baju, dan jika perulangan selesai, fungsi akan mereturn nilai dari variabel. Pada baris 615 sampai dengan 681 merupakan fungsi menu belanja yang akan menjelaskan program untuk membeli baju. Fungsi ini akan meminta input banyak pembelian yang akan dilakukan, meminta input kode ID barang, mencari barang tersebut di database, menampilkan data barang tersebut, meminta input jumlah barang yang akan dibeli, warna dan ukuran barang yang akan dibeli, menghitung total harga untuk barang yang akan dibeli, dan meminta konfirmasi apakah user yakin dengan pembelian ini. Setelah user yakin dengan pembelian, maka program akan menyimpan total pembelian ke variabel. Pada baris 682 sampai dengan 733 kode di atas menggunakan fungsi yang berfungsi untuk menampilkan menu cari barang yang ada di dalam toko. Fungsi ini akan menanyakan ID barang yang diinginkan oleh pembeli, lalu mencari barang tersebut untuk menampilkan informasi barang tersebut. Selain itu, fungsi tersebut juga akan meminta jumlah barang yang ingin dibeli, warna dan ukuran barang, dan total harga. Pada baris 734 sampai dengan 755 kode di atas sebuah fungsi data GOES yang berfungsi untuk mengambil data diri dari user yang masuk sebagai GOES. Fungsi ini akan menampilkan label Anda masuk sebagai GOES, kemudian menampilkan pesan untuk menginput data diri user sebelum melakukan transaksi. Pada baris 756 sampai dengan 775 berfungsi untuk meminta data diri user dari input yang diberikan yang berupa nama, alamat, dan nomor telepon. User diminta untuk mengisi data diri sebelum melakukan transaksi, kemudian akan ditampilkan total pembayaran dari barang yang akan dibeli oleh user. Pada baris 776 sampai dengan 798 fungsi data sistem yang berfungsi untuk menampilkan informasi user seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Program akan mencari informasi user dari variabel username yang tersimpan dengan array. Jika nama user yang dimasukkan sesuai dengan yang tersimpan di array, maka program akan menampilkan informasi alamat dan nomor telepon data diri
array yang sesuai dengan nama user yang dimasukkan. Program juga akan menampilkan total pembayaran user. Pada baris 797 sampai dengan 829 merupakan kode untuk fungsi metode transaksi yang digunakan untuk melakukan transfer. Kode di atas akan menampilkan pilihan nomor rekening untuk transfer berdasarkan bank yang dipilih oleh pengguna. Pada baris 830 sampai dengan 839 merupakan fungsi menu barang yang menampilkan beberapa pilihan untuk menggunakan atau mengurutkan data barang. Terdapat 5 pilihan, yaitu daftar harga barang dari tertinggi, terus harga terendah, ID barang tertinggi, ID barang terendah, dan yang menu kelima yaitu kembali. Pada baris 840 sampai dengan 967 merupakan fungsi untuk melakukan sorting. Fungsi sort harga digunakan untuk menggunakan data baju secara menarik berdasarkan harga baju, sedangkan fungsi sorting harga digunakan untuk mengurutkan data baju secara menurun berdasarkan harga baju. Kemudian fungsi sorting ID tertinggi digunakan untuk mengurutkan data baju secara berdasarkan ID baju. Pada baris 968 sampai dengan 975 fungsi logot yang digunakan untuk menampilkan animasi logot ketika user melakukan logot dari program. Kita masuk menu run. Sini akan tertampil menu login. Di sini akan tertampil 4 menu, yaitu menu sign up, sign in, masuk sebagai guest atau tamu, dan 4 keluar. Kita akan coba masuk sebagai guest. Di sini terdapat menu 5 menu, yaitu belanja, cari barang, daftar barang, jual barang, dan logot. Di sini kita akan coba menu pertama, yaitu belanja. Di sini kita akan input banyak pembelian yang akan dilakukan. Itu contoh, kita akan melakukan 2 kali pembelian. Terus masukkan ID barang pertama, yaitu barang pertama 1 sebanyak 1 barang, warna hitam, ukuran L, dan barang kedua itu 2 sebanyak 1, warna hitam, ukuran L. Akan ditanya apakah yakin dengan pembelian ini? Yakin. Di sini kita akan melakukan input data diri sebelum masukkan transaksi. Bedanya dengan menu sign up itu, dalam menu sign up itu kita akan seperti membuat akun dan akan tetap memasukkan data diri, yaitu alamat dan nomor telepon. Sedangkan sign up itu akan langsung tertampil dan kita akan langsung masuk ke dalam menu transaksi saja. Di sini kita akan nama, alamat, asal, kita salah saja. Di sini akan masuk dengan layanan transfer. Kita coba Bank BRI. Di sini tertampil nomor rekeningnya dan kita akan melakukan transaksi. Dan kembali ke menu awal. Jika kita ingin cari barang, ID barang yang dicari, misal ID 5, akan tertampil ID barang yang kelima. Dan di sini akan ditanyakan lagi apakah Anda ingin melakukan pemesanan terhadap barang ini, ya atau tidak. Jika misal tidak, kembali ke awal. Dan menu ketiga itu daftar barang. Di sini akan tertampil daftar barang yang memiliki menu yang sudah tersusun menggunakan sorting, yaitu dari harga tertinggi, terus harga terendah, terus ID tertinggi, dan ID terendah. Terus jika kita ingin menambah barang dari daftar 10 barang tadi, kita masuk ke menu keempat, jual barang. Jika misal ID barang, ID pakaian itu 11 dan nama mereknya itu Levi's, warna baju merah, size baju L, harga jual 55.000, barang telah terpasang untuk dijual. Maka kita akan lihat di daftar barang
Nah, sudah tertampil ID barang yang ke-11 yang kita masukkan tadi. Oke, kita logout dan keluar. Oke, sekian, terima kasih. Saya Enfar Wardana dengan NIM 60900 022 045 dari kelas C. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.